warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di sore atau malam yang cukup sejuk ini. Alhamdulillah, di luar sana mulai gerimis atau hujan ini? Hujan, Masya Allah ya. Allahumma shayyiban nafi'a, semoga hujan yang ada ini merupakan hujan yang akan mendatangkan manfaat bagi kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasaru Tashilil Aqidatil Islamiyah yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullahu ta'ala, yang di dalamnya beliau menyampaikan tentang prinsip-prinsip akidah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan mengetahuinya maka ini bisa menjadi prinsip bagi kita di dalam kita meyakini sesuatu yang harus menjadi akidah kita. Dan kita pegang akidah ini, kita bawa akidah ini sampai akhir hayat kita. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan poin yang kedua berkaitan dengan sikap atau prinsip pertengahan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua kelompok yang saling bertentangan. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, yaitu tentang bab al-asma was sifat. Kemudian pada kesempatan kali ini adalah yang kedua, al-aslus tsani babul qada'i wal qadari, bab tentang qada dan qadar, atau bab tentang permasalahan takdir. Karena ini merupakan salah satu permasalahan yang di sana ada satu kelompok yang terlalu meremehkan masalah ini sampai-sampai tidak percaya takdir itu ada. Dan ternyata sebelahnya lagi ada yang terlalu berlebih-lebihan, bahwasanya segala-galanya itu takdir, sampai-sampai kalau ada manusia berbuat maksiat, ya nggak salah, lo sudah jadi takdir. Ini dua-duanya karena salah di dalam memahami permasalahan takdir. Maka diterangkan di sini
tawassata ahlu sunnati wal jamaah di hadzal babi bainal qadariyati wal jabariyah. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka punya sikap pertengahan di dalam permasalahan ini, yaitu tentang permasalahan takdir antara dua kelompok yang saling kontradiksi. Yang satu namanya Al-Qadariyah, satunya lagi namanya Jabariyah. Maka siapa Al-Qadariyah? Al-Qadariyatu nafawul qadara. Al-Qadariyah adalah orang-orang atau kelompok yang mereka menolak adanya takdir. Mereka meniadakan adanya takdir, padahal percaya, beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman. Kalau dikurangi satu nanti jadi berapa rukun iman? 5, harusnya 6. Ya kalau 5 ya tidak jadi, karena yang namanya rukun itu harus ada. Sesuatu kalau sudah jadi rukun berarti harus ada. Kalau tidak ada jadi tidak sah. Surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah ketika sholat, rukun sholat. Ada orang sholat tanpa Al-Fatihah, langsung Al-Baqarah misal gitu ya. Yang nggak sah sholatnya karena ini rukun. Sama dengan takdir. Beriman kepada takdir salah satu dari rukun iman. Sehingga Al-Qadariyah mereka telah mengurangi salah satu dari rukun iman. Mereka tidak percaya adanya takdir. Mereka menafikan, meniadakan takdir. Faqalu, mereka mengatakan, inna af'alal ibadi, sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh para hamba Allah, perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan yang dilakukan oleh makhluk Allah, wa ta'atihim, dan ketaatan yang mereka lakukan. Ada seorang manusia, dia taat, sholat ditunaikan, puasa Ramadan ditunaikan, haji ditunaikan karena punya kesempatan, punya kemampuan, zakat dia bayarkan. Ini contoh-contoh ketaatan. Wa ma'asiyahum, dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Kebalikannya, ada seorang manusia sholat tidak mau. Ya perlu diketahui, maksiat itu dari dua sisi. Pertama, kewajiban tidak ditunaikan, itu maksiat. Nanti puasa Ramadan milih nggak puasa, padahal orangnya kuat gitu ya, badannya besar, masih muda tapi nggak kuat puasa, milih nggak puasa. Ini maksiat. Ya maaf saja, wanita keluar rumah tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat, maksiat atau bukan? Maksiat. Yang dosa siapa? Siapa yang dosa? Kalau urusan wanita ngeri ya, ngerinya gimana? Yang bukan dirinya ke bawah gitu, suaminya ke bawah. Kalau suaminya nggak ngasih nasihat, ayahnya ke bawah nggak? Ke bawah, ayahnya ke bawah. Punya anak putri sudah balil, keluar rumah tanpa memakai jilbab, anaknya ya dosa, orang tuanya juga dosa kalau tidak memerintahkan, tidak memberi nasihat. Apalagi bangga punya anak tidak pakai
jilbab, tidak menutup aurat, istilah kita kecantikannya dipamerkan, viral, terkenal, bangga, aduh, wal'iyadu billah. Ini contoh maksiat. Maka menurut orang-orang Qadariyah, orang yang taat maupun orang yang maksiat, maksiat yang kedua yaitu melakukan yang dilarang oleh Allah. Allah sudah melarang daging babi, tapi dia hobi. Allah melarang minum minuman keras, tapi dia hobi, senang minum. Allah melarang judi, dia ada hari tanpa judi baginya misalnya. Apalagi Allah melarang muamalah dengan riba. Semua sisi usahanya berkaitan dengan riba misalnya. Ini maksiat. Maka menurut orang-orang Qadariyah itu semua baik amal ketaatan atau amal maksiat lam tadkhul tahta qada'illahi wa qadarihi. Itu semua tidak masuk, tidak termasuk di bawah qada dan qadarnya Allah. Tidak ada kaitannya dengan takdir. Ini menurut orang-orang Qadariyah. Kita ngaji seperti ini, menurut Qadariyah nggak ada kaitannya dengan takdir. Ya. Mereka yang di luar yang tidak mau ngaji, menurut Qadariyah nggak ada kaitannya dengan takdir. Maka menurut mereka, wallahu ta'ala ala zamihim lam yakhluq af'alal ibadi wala sya'aha minhum. Maka Allah Ta'ala menurut anggapan mereka, anggapan siapa? Al-Qadariyah. Menurut orang-orang Qadariyah, Allah Ta'ala itu tidak menciptakan perbuatan para hambanya. Dan Allah juga tidak punya kehendak dari perbuatan yang dilakukan oleh para hambanya. Balil ibadu mustaqilluna bi af'alihim. Akan tetapi menurut mereka bahwa para hamba, para manusia, mereka itu mustaqilluna bi af'alihim. Mereka berdiri sendiri terhadap semua perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Allah terhadap semua perbuatan yang mereka lakukan. Al-abdu ala za'mihim huwal khaliqu li fi'lihi. Maka seorang hamba menurut anggapan mereka dialah yang menciptakan perbuatannya. Ya, menurut orang-orang Qadariyah, siapa yang menciptakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia? Jawabannya menurut Qadariyah adalah manusia itu sendiri. Ya. Maka jelas ini bertentangan dengan firman Allah. Ya, karena dalam surat As-Saffat ayat 96 Allah Ta'ala menyebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat ayat 96. Allah itu yang menciptakan kalian dan yang menciptakan semua perbuatan yang kalian lakukan. Bukan hanya orangnya yang diciptakan oleh Allah, tapi juga perbuatannya. Dan mereka orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya yang menciptakan perbuatan itu ya hamba itu sendiri. Manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatannya.
wa huwal muridu lahu iradatan mustaqillatan, dan seorang hamba dialah yang menginginkan terhadap perbuatannya dengan keinginan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Fa asbatu khaliqan ma'allahi subhanahu, sehingga yang terjadi mereka menetapkan adanya satu pencipta di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan pencipta itu ada dua. Pertama Allah yang menciptakan manusia, kedua manusia yang menciptakan perbuatannya. Ya berarti kan mereka menganggap adanya pencipta selain Allah. Siapa pencipta perbuatan manusia? Manusia itu sendiri. Itu menurut mereka. Padahal menurut ayat Allah sudah masih tahu yang menciptakan kalian ya Allah, yang menciptakan perbuatan kalian juga Allah. Kenapa Qadariyah mengatakan enggak, yang menciptakan perbuatan ya manusia itu sendiri? Nah, berarti mengatakan ada pencipta selain Allah. Wa hadza isyraqun fir rububiyah. Ini merupakan bentuk kesyirikan dalam hal tauhid rububiyah. Ya, karena yang namanya tauhid rububiyah diantaranya adalah kita menetapkan Allah lah satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Apapun, manusia diciptakan oleh Allah, perbuatannya diciptakan oleh Allah. Para binatang diciptakan oleh Allah, gerakan mereka diciptakan oleh Allah. Termasuk ada hujan, turun hujan, ada air, itu diciptakan oleh Allah. Kemudian faqihim shibhum minal majusi alladzina qalu bi anna lil qaumi khaliqaini fahum majusu hadhil ummah. Maka mereka orang-orang Qadariyah itu mirip atau menyerupai orang-orang Majusi. Siapa Majusi? Para penyembah api. Orang-orang Majusi itu mereka beranggapan, mereka mengatakan di alam semesta ada dua pencipta. Ada dua pencipta. Siapa dan siapa? Pencipta pertama yaitu yang menciptakan kebaikan, pencipta kedua yang menciptakan keburukan. Dan ini mirip dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan yang menciptakan manusia adalah Allah, tapi yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia itu sendiri. Ya berarti ada dua pencipta. Sehingga Nabi kita mensifati orang Qadariyah dengan sebutan majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Ada kesamaan. Majusi mengatakan pencipta ada dua, Qadariyah juga sama, mengatakan pencipta ada dua. Sehingga Qadariyah merupakan majusinya umat ini. Ini satu sisi yang meremehkan terhadap takdir, yaitu orang-orang Qadariyah sampai-sampai menganggap udahlah supaya kita nggak bingung, nggak usah mengatakan adanya takdir. Nggak ada sangkut pautannya dengan takdir. Kalau kamu ingin kaya, ya sergap kerja, nanti kaya. Nggak ada kaitannya dengan takdir.
Kalau ada kaitannya dengan takdir, orang-orang yang nggak mau kerja ya dia kaya. Logikanya nggak masuk. Kalau kamu ingin pinter, ya rajin belajar. Nggak ada kaitannya dengan takdir. Jangan mengandalkan takdir, nggak pernah belajar, tahu-tahu pinter. Ya. Wah, kelihatannya bagus gitu ya. Ya karena manusia mereka sukanya buang sampah sembarangan sehingga terjadi banjir. Banjir itu ya karena salahnya manusia, nggak ada kaitannya dengan takdir. Tipis. Dari satu sisi ada sisi benarnya, tapi parahnya lebih parah, yaitu apa? Tidak percaya kepada takdir. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana sikap yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, lawannya atau kontradiksi dari Qadariyah adalah Al-Jabariyah. Kalau tadi Qadariyah tidak percaya, kalau ini berlebih-lebihan. Walau fi isbatil qadari. Mereka gulu, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan adanya takdir. Faqalu, mereka mengatakan, innal abda, sesungguhnya yang namanya hamba Allah, majburun ala fi'lihi, dia dipaksa terhadap perbuatan yang dia lakukan. Bahwa tarishati fil hawai, menurut mereka manusia itu gambarannya seperti bulu yang ada di udara. Bulu yang ada di udara, la fi'la lahu wala qudrata wala masyi'ah. Dia tidak bisa berbuat, tidak punya kekuasaan atau tidak punya kemampuan, dan tidak ada kehendak. Bulu di udara, ada angin ke timur, dia ke bawah ke timur. Ada angin ke barat, ke bawah ke barat. Selatan ya ke selatan, utara ke utara. Nggak mungkin ya ada satu bulu di udara, anginnya deras ke timur, dia malah ke barat, kan nggak mungkin. Artinya apa? Dia hanya jalani saja. Gambarannya seperti manusia. Istilah mereka itu seperti wayang yang apa? Yang dijalankan oleh Pak Dalang itu. Wayang nggak bisa ngapa-ngapa, dia hanya manut saja. Diarahkan ke sana ya manut itu. Ngikut ya, ngikut saja. Ini Jabariyah. Mereka menganggap manusia itu seperti itu. Dari sama sisi bahayanya, karena ketika dikembangkan terus sampai puncaknya, sehingga manusia itu nggak boleh dimasukkan neraka. Orang kafir itu jangan dimasukkan neraka, nganggap nuduh kepada Allah. Kalau ada orang masuk neraka, Allah itu zalim. Udah jadi parah ya. Keyakinannya jadi parah. Ya. Kenapa? Manusia nggak salah. Lu dia dicipta, setelah dicipta sudah ditetapkan takdirnya, dalil-dalil takdir dikeluarkan. 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi, dia sudah ditetapkan nanti akan begini, begitu, sudah ditetapkan nanti akan masuk surga, nanti akan masuk neraka. Dia hanya jalani. Manusia nggak salah. Kalau ada manusia maksiat nggak salah. Dia tinggal jalani takdir Allah. Mau seperti itu? Ya nggak bisa ya. Ini juga salah, bukan ini mantep, ini enggak mantep, ini salah ya, ini salah, bukan mantep. Nah, ini salah. Jabariyah ya salah, Qadariyah ya salah. Ya. Maka kita lihat di sini, fahadallahu ahla sunnati wal jama'ati lil qaulil haqqi wal wasdi. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada ahlu sunnah wal jamaah untuk mengikuti perkataan yang benar,
yaitu perkataan yang pertengahan, tidak meremehkan seperti Qadariyah dan tidak berlebih-lebihan seperti Jabariyah. Fi hadzal bab, dalam masalah takdir ini. Maka bagaimana titik temunya? Fa asbatu annal ibada fa'iluna haqiqah. Contoh, sekarang kita sedang ngaji, kita sedang duduk. Kita yang sedang duduk, siapa yang duduk? Ya kita. Yang duduk kita. Bukan, oh ini yang duduk bukan si fulan, tapi Allah yang duduk di sana. Nah, ini juga nanti berlebih-lebihan lagi ya. Yang duduk ya saya di sini, yang duduk ya saya. Bukan ini. Saya memang kelihatan duduk, tapi yang duduk ini bukan saya. Ini adalah Allah yang nitis. Wal'iyadzubillah. Bukan seperti itu. Ada orang sholat, namanya Muhammad misalnya. Siapa yang sholat? Yang sholat yang Muhammad. Bukan yang sholat itu yang menciptakan dia. Wah, nanti anggapannya yang menciptakan nitis ke sana. Ini poin pertama. Jadi yang melakukannya ya manusia itu sendiri yang melakukan. Kita bicara yang melakukan, bukan yang menciptakan. Wa anna af'alahum tunsabu ilaihim ala jihatil haqiqah. Dan perbuatan yang mereka lakukan ya dinisbatkan kepada mereka dengan sisi yang sesungguhnya. Ya, yang melakukan ya mereka, yang melakukan ya manusia. Ada orang sholat yang melakukan ya orang tersebut. Wa anna fi'lal abdi waqi'un bitakbirillahi wa masyiatihi wa khalqihi. Cuma kita harus tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu bisa terjadi kapan itu? Sesuai dengan takdir Allah. Ketika Allah menghendaki, ketika Allah menciptakan perbuatan itu. Anda ulangi, ada orang sholat yang melakukan orang tersebut. Kenapa bisa terjadi perbuatan sholat? Karena dikehendaki oleh Allah. Bukan terbebas atau tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Buktinya dikehendaki terjadi. Kalau nggak dikehendaki berarti tidak terjadi. Kalau ada orang beranggapan ada sebuah kejadian kemudian dia mengatakan hal ini tidak dikehendaki oleh Allah, berarti dia menganggap di alam semesta ini ada pencipta selain Allah, sampai-sampai punya kekuatan, Allah nggak menghendaki hal itu terjadi. Dan ini tidak masuk akal. Sehingga apapun kejadian baik maupun kejadian buruk, kalau itu terjadi menunjukkan itu takdir dari Allah. Sehingga kita mengatakan, oh ini takdir kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, jangan coba-coba mengatakan, oh itu nanti takdir dia seperti ini, seperti itu. Nggak bisa. Ya, sehingga di agama kita sangat-sangat dilarang orang yang suka mengaku-ngaku kejadian yang mengaku-ngaku tahu kejadian yang akan terjadi. Akan. Padahal yang tahu terhadap yang akan terjadi itu hanya Allah. Bagian dari ilmu ghaib, bagian dari perkara ghaib. Ya, maka kembali ke sini bahwasannya terjadinya suatu perbuatan itu terjadi berdasarkan takdir Allah, kehendak Allah dan juga ciptaan dari Allah.
Wallahu ta'ala khaliqul ibadi wa khaliqu af'alihim. Allah Ta'ala itu yang menciptakan manusia, yang menciptakan para hambanya, dan juga yang menciptakan perbuatan yang mereka lakukan. Kama qala subhanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi sudah kita singgung, yaitu surat As-Saffat ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan perbuatan yang kalian lakukan. Kembali kepada contoh tadi, ada orang sholat. Siapa yang sholat? Orang tersebut. Siapa yang melakukan sholat? Ya orang tersebut. Lalu siapa yang menciptakan perbuatan sholat? Jawabannya Allah. Yang menciptakan perbuatan, bukan yang melakukan ya, yang menciptakan perbuatan. Contoh lagi misal, ada kejadian pencurian. Siapa yang mencuri? Siapa? Manusianya. Siapa yang menciptakan perbuatan terjadinya perbuatan mencuri? Kalau menciptakan berarti Allah. Kenapa? Buktinya terjadi, gitu kan? Berarti dikehendaki oleh Allah. Sehingga nanti ada sebuah kaidah, tidak setiap yang dikehendaki pasti diridhoi. Sehingga tidak bisa dengan alasan, loh ini saya mencuri kan kehendak Allah. Betul, tapi itu enggak diridhoi, gitu. Loh saya minum ini kehendak Allah, betul, tapi tidak diridhoi. Sehingga di sana ada nilai apa? Ithmnya, nilai dosanya. Orang berbuat maksiat ya ada nilai iqabnya, siksaannya. Kenapa Allah enggak ridho? Bahkan Allah sudah memberikan satu ancaman dan ancaman. Kok dia tetap nerjang? Ya. Kembali ke sini, bahwasanya Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan yang kalian lakukan. Mungkin ada yang masih sulit untuk memahami Allah yang menciptakan perbuatan. Maka diterangkan bahwasanya kenapa dikatakan Allah yang menciptakan perbuatan manusia? Kenapa bukan manusianya yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan? Maka dijawab bahwasanya terjadinya sebuah perbuatan itu karena adanya dua perkara. Pertama, adanya kemauan, dan kedua adanya kemampuan. Dua ini. Ada perbuatan, terjadi perbuatan sholat. Pertama, orang itu mau untuk sholat dan dia mampu sholat, terjadilah perbuatan sholat. Ada orang mampu sholat tapi nggak mau, nggak ada perbuatan sholat pada dia. Ada nggak orang mampu sholat tapi nggak mau sholat? Ada atau banyak? Banyak. Tapi sayangnya orang Islam gitu ya, sayangnya ya. Orang Islam dia mampu sholat, buktinya badannya sehat, waktunya ada, kurang apa gitu. Tapi kenapa dia nggak sholat? Kenapa? Karena nggak mau kan sulit ya, nggak mau, mampu tapi nggak mau, maka tidak terjadi. Dan kemauan yang ada di sini, kemampuan yang terbentuk di fisik itu merupakan ciptaan Allah. Allah berikan kepada seseorang, terjadilah dua hal ini, kemudian terjadilah perbuatan. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh dia itu ciptaan Allah. Karena kemauan dan kemampuan itu diciptakan oleh Allah. Ya seandainya diciptakan oleh manusia, manusia itu bisa ngatur sendiri.
Tapi ternyata ada orang yang Allah ciptakan, berikan kepada dia kemampuan sekaligus kemauan sehingga terjadilah perbuatan tersebut. Kama anna lil ibadi masyiatan tahta masyiatillah. Sebagaimana manusia itu punya kehendak, kehendak dia di bawah kehendak Allah. Kita tidak mengingkari manusia punya kehendak, tidak mengingkari. Makhluk punya kehendak, tidak mengingkari. Betul, mereka punya kehendak, tapi kehendak dia di bawah kehendak Allah. Sebesar apapun kehendak dia, kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Meskipun dia sangat ingin. Ini menunjukkan dia punya kehendak, tapi kehendaknya di bawah kehendak Allah. Kama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Takwir ayat 29. Dan apa yang mereka kehendaki, melainkan itu dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Ya, artinya bahwasanya mereka punya kehendak, tapi kehendak mereka berada di bawah kehendak Allah. Surat At-Takwir ayat 29. Wa ma'adzalika faqad amara Allahu al-ibada bi ta'atihi. Bersamaan dengan itu Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk mentaatinya. Ketika Allah sudah memberitahukan bahwasannya apa yang terjadi itu akan terjadi berbanding lurus dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah juga memberitahukan dan memerintahkan kepada para hambanya untuk mentaatinya. Wa ta'ati rusulih, dan mentaati para rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatih, dan melarang mereka dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai, menyukai orang-orang yang bertakwa. Wala yarda 'anil fasiqin. Allah tidak ridha terhadap orang-orang fasik. Wa qad aqama Allahu al-hujjata 'alal 'ibadi bi irsalir rusuli wa inzalil kutub. Dan Allah sudah menegakkan hujjah kepada para hambanya dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Faman ata'a an bayyinatin wa ikhtiyarin, maka barang siapa yang mau taat kepada Allah, maka dia telah taat kepada Allah berdasarkan petunjuk penjelasan dari Allah dan pilihannya. Fayastahiqqus shawabal hasanah, dia berhak mendapatkan pahala yang baik atau surga. Sebaliknya, waman asa an bayyinatin wa ikhtiyarin, barang siapa yang bermaksiat, maka dia bermaksiat berdasarkan apa yang sudah Allah jelaskan, bahwasanya Allah melarang perbuatan maksiat, tapi dia milih berbuat maksiat, ya. Sehingga fayastahiqqul iqaba, maka dia berhak mendapatkan siksaan. Di sini akan seimbang. Orang yang berbuat kebaikan berhak dapat pahala, orang yang maksiat juga berhak dapat dosa. Dari sisi Allah sudah memberikan semuanya. Akal Allah ciptakan agar dia berpikir, kemampuan fisik Allah ciptakan agar dia bisa melakukan atau tidak melakukan, taat atau maksiat. Sehingga yang berbuat baik
dapat pahala, yang nekat maksiat dapat dosa. Beda dengan anggapan tadi Qadariyah maupun Jabariyah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim, benar-benar tidak berbuat zalim kepada para hambanya. Surat Fussilat ayat 46. Ketika Tuhanmu Allah Ta'ala memasukkan manusia ke dalam nerakanya, itu bukan Allah berbuat zalim. Buktinya sudah dicipta, sudah dikasih fasilitas hidup, sudah diberi petunjuk berupa diutus para rasul kepada dia, diturunkan kitab-kitab agar ngatur dia ke jalan yang benar, tapi kok milih tidak mau taat. Ya, maka Allah masukkan dalam neraka, itu bentuk adilnya Allah kepada para hambanya yang dimasukkan ke dalam neraka, dan juga yang dimasukkan ke dalam surga, bentuk adilnya Allah kepada para hambanya, dan juga rahmat kasih sayangnya Allah kepada para hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya masih berbicara tentang permasalahan takdir, yaitu tentang arkanul qadar, rukun cara atau rukun dalam beriman terhadap takdir yang jumlahnya ada 4. Dengan 4 ini kita akan mudah memahami tentang permasalahan takdir. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.